Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, wabah merupakan musibah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai umat yang beriman, kita harus pandai-pandai bersikap dalam menghadapi wabah ini. Salah satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah berdoa, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal zununi wal juzami was sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Abu Abdillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarh Miskatil Masobih, beliau mengutip pendapat Ibnu Malik yang mengatakan bahwa yang dimaksud penyakit buruk itu adalah penyakit di mana orang lain harus menjaga diri dari pengidapnya. Dan terhadap penyakit ini kita disunahkan untuk berlindung diri. Sahabat fillah, jika kita melihat pengertian tentang kalimat sayyi'il asqam, bisa jadi wabah COVID-19 ini termasuk di dalamnya. Lalu, bagaimana kita menyikapi wabah tersebut? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauhi lokasi terjangkitnya wabah. Sebagaimana dalam sabdanya sebagai berikut. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah kebenaran telah mampu menerapkan pokok-pokok yang harus dilakukan umat manusia, bahkan terus relevan hingga akhir zaman. Lihatlah apa yang Nabi SAW anjurkan saat terjadi wabah di satu tempat. Pertama, jangan memasuki tempat itu. Yang kedua, jangan kita berada di dalam wilayah wabah. Maka Nabi memerintahkan jangan keluar. Bukankah hal tersebut menjadi sangat dianjurkan saat ini, di mana negara kita sedang terserang wabah COVID-19? Secara bahasa, memang Rasul tidak mengatakan karantina. Namun secara istilah, apa yang Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadis tersebut menjadi dasar para ilmuwan modern tentang begitu pentingnya menjaga diri. Dan karantina atau yang dianjurkan di negara kita dengan moto di rumah saja. Jadi saat ini mengikuti aturan dari pemerintah amat sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa selanjutnya, dunia kedokteran mengakui bahwa secara teknis metode karantina pertama kali dilakukan dan dikenalkan oleh seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Sina, yakni dengan nama Al-Arba'iniyah, yang artinya isolasi ruang bergerak selama 40 hari guna menekan penyebaran penyakit menular. Dengar, para pemimpin Quraisy. Sahabat fillah, sesungguhnya wabah penyakit menular yang mematikan ini telah terjadi dari zaman dahulu kala. Salah satu ulama menulis perihal wabah ta'un adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ibnu Hajar mengutip Al-Madaini yang mengatakan bahwa wabah ta'un yang merenggut paling banyak korban jiwa dalam perjalanan umat Islam
Yang pertama adalah Ta'un Sirwa'ih yang merebak di beberapa kota pada zaman Rasulullah. Wabah Ta'un kedua bernama Amawas yang terjadi di negeri Sam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, sekitar 20.000 orang meninggal dunia termasuk beberapa sahabat terkemuka. Sahabat fillah, lalu bagaimana sikap Khalifah Umar bin Khattab menghadapi wabah? Ketika Umar hendak pergi ke Sam, setelah sampai di Sarol, pimpinan tentara datang menyambutnya dan mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Sam. Lalu Umar berkata, "Panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang muhajirin." Maka Ibnu Abbas memanggil mereka dan Umar bermusyawarah dengan mereka. Lalu Umar berkata, "Wabah penyakit sedang berjangkit di Sam. Bagaimana pendapat kalian?" Kemudian mereka berpendapat. Sebagian mengatakan kepada Umar, "Anda telah keluar untuk satu urusan penting. Karena itu, kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja." Sebagian lain mengatakan, "Anda datang membawa rombongan besar. Di sana terdapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit ini." Umar berkata, "Pergilah kalian dari sini." Kemudian Umar berkata lagi, "Panggil ke sini orang-orang Ansor." Maka aku memanggil mereka. Lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kebijaksanaan mereka sama dengan orang-orang muhajirin. Kemudian Umar memanggil pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Mekah. Mereka semuanya sependapat, sebaiknya Anda pulang saja kembali bersama rombongan Anda dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu, bersiap-siaplah kalian." Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Umar, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Beliau menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah yang satu dan beralih kepada takdir Allah yang lainnya. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lainnya tandus. Jika engkau mengembalakan di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah. Dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga. Bukankah begitu, wahai Abu Ubaidah?" Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, tiba-tiba datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf yang belum hadir karena satu urusan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di satu negeri, janganlah kamu mendatangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Mendengar itu, akhirnya Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, beliau pergi. Ketika itu, Abu Ubaidah menjawab, "Ya." Kemudian Umar berkata, "Maka berangkatlah." Kemudian Abu Ubaidah berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu dia berkata, "Insya Allah ini tempat tinggal." Hadis riwayat Muslim. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Umar saat itu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, Abu Ubaidah. Umar pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun Abu Ubaidah membalasnya dengan kalimat bahwa
ia akan hidup dan mati bersama rakyatnya di Syam. Umar pun menangis membaca surat balasan itu. Kesedihan Umar semakin bertambah ketika mendengar Abu Ubaidah, Mu'az bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya wafat karena wabah taun di negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat karena wabah taun yang jumlahnya hampir separuh Syam ketika itu. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin As memimpin Syam. Karena kecerdasan beliau yang berhasil mentadaburi tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Amr bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jarak dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Mereka pun berpencar dan menempati gunung-gunung. Akhirnya wabah pun berhenti, layaknya api yang padam karena tak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar. Sahabat fillah, yang perlu kita ambil hikmahnya dari kejadian wabah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab adalah bagaimana seorang pemimpin harus bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, Umar meminta pendapat kepada 3 golongan dan hasil terbaik memintanya untuk menjauh dari lokasi wabah. Bahkan, sahabat Amr bin As menganalogikan bahwa penyakit menular ibarat sebuah api dan manusia adalah kayu bakarnya, sehingga ia menyarankan segenap warganya untuk menjaga jarak seperti yang saat ini kita kenal dengan istilah sosial atau physical distancing. Sahabat fillah, wabah saat ini sedang menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan kita. Namun, jangan sampai ketakutan kita terhadap wabah ini melebihi ketakutan kita kepada Ilahi Robbi. Mari sama-sama kita lawan wabah COVID-19 dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga wabah yang kita hadapi cepat sirna dari bumi pertiwi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.